Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar sistem kontrol, yaitu pada state flow dan state machine. Oke, untuk pembukaannya, saya mulai dari perkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya yaitu Kakak Ramadan dengan NIM 044 dari kelas B. Oke, untuk materi pertama kita mulai dari state machine. Nah, state machine adalah sebuah model komputasi atau cara untuk merepresentasikan perilaku suatu sistem berdasarkan state yang dimilikinya. Terus untuk konsepnya yaitu suatu sistem dapat berada dalam satu state atau pada satu waktu tertentu. Terus kemudian sistem dapat berpindah dari satu state ke state lain jika ada event atau pemicu. Kemudian saat berpindah atau berada pada state tertentu, sistem ini bisa menjalankan action atau aksinya. Nah, jadi state machine ini yaitu sebuah model yang mengatur bagaimana perilaku dari suatu sistem pada saat keadaan tertentu. Misalnya dalam keadaan A maka sistem akan on, atau dalam keadaan B maka sistem akan off. Misalnya seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu FSM. FSM yaitu Finite State Machine adalah mesin keadaan dengan jumlah state yang terbatas. Untuk konsepnya yaitu memiliki sejumlah state terbatas. Kemudian pada suatu waktu, sistem hanya berada di satu state saja. Kemudian ada event atau input yang akan memicu sistem untuk berpindah atau transisi. Kemudian sistem setiap perpindahan bisa menjalankan sebuah aksi. Nah, jadi untuk konsepnya di sini, misal dari state pertama, nanti akan ada event atau pemicunya untuk sistem ini berubah atau melakukan perpindahan ke state selanjutnya, yaitu transisi, dan kemudian nanti setiap perpindahan tersebut dia akan bisa menerapkan atau menjalankan aksinya. Untuk komponen utamanya yaitu pertama ada state. State yaitu adalah posisi atau kondisi tertentu dari sistem pada suatu waktu. Nah, contohnya itu lampu lalu lintas saat merah, kuning ataupun hijau. Nah, di sini state itu merupakan suatu keadaan saat keadaan tertentu. Misalnya di sini pada saat lampu lalu lintas saat merah itu kan akan stop, kemudian saat kuning, saat hijau dia akan jalan, seperti itu. Untuk event yaitu adalah pemicu yang menyebabkan perubahan dari satu state ke state lainnya. Contohnya itu ada lampu lalu lintas saat timernya habis. Nah, di sini misal saat lampu lalu lintas itu merah, nah kemudian eventnya ini atau kejadiannya adalah timernya habis atau waktunya habis. Nah, pada saat waktu lampu merahnya ini habis, dia akan transisi ke lampu kuning. Begitu juga seterusnya akan ke lampu hijau. Untuk komponen berikutnya yaitu ada transisi, yaitu perpindahan dari satu state ke state lainnya yang terjadi karena adanya event. Contohnya itu misal dari merah ke hijau. Nah, transisi ini merupakan perubahan dari suatu state ke state lainnya. Kemudian untuk komponen berikutnya itu adalah action, yaitu aktivitas yang dilakukan saat sistem berada pada state tertentu atau saat transisinya ini terjadi. Nah, atau saat transisi terjadi. Nah, contohnya itu lampu hijau menyala selama state hijau aktif. Jadi action ini adalah aksinya dari sistem ini ketika lampu hijau menyala selama state hijau aktif. Seperti itu untuk contohnya. Oke, terima kasih. Segini dulu untuk penjelasannya pada state flow dan state machine. Untuk simulasinya atau chartnya
Nanti bisa kita langsung ke MATLAB. Oke, jadi di sini selanjutnya saya akan membuat simulasinya untuk chart dari MP3 player. Untuk blok yang kita butuhkan yaitu ada pertama yaitu untuk state flow, yaitu chart. Di sini kita membutuhkan chart. Kemudian kita juga membutuhkan source. Untuk source-nya kita memakai konstan. Kemudian untuk penampilnya kita menggunakan display. Oke, kita edit dulu untuk chartnya. Sini kita tambahkan state-nya. Kita beri nama di sini, misal kita beri nama stop. Kemudian untuk conditionnya kita beri entry, dan kita kasih misal misal keadaan stopnya itu 0. Nah, dan kita tambahkan lagi untuk keadaan play-nya. Sini play. Nah, entry. Kemudian kita masukkan keadaannya di sini. Misalnya itu 1. Dan kita tambahkan lagi untuk pause-nya. Pause. Kita tambahkan kondisinya di sini. Untuk pause ini kita beri kondisi misal 2. Oke, terus kemudian kita akan memberikan panah atau transitionnya seperti ini. Kita bisa atur untuk conditionnya. Sini misal nah, ini condition misal untuk inputnya itu lebih besar atau lebih besar dari 0 dan lebih kecil daripada 2 play-nya. Nah, kita bisa tambahkan kondisi lagi untuk pengguna, misal ingin berhenti atau stop. Misal conditionnya itu tadi kan stop itu 0, kita kasih 0 aja conditionnya. Lebih kecil, sorry. Ini untuk conditionnya. Kita delete aja dulu. Kita ulang conditionnya di sini. Jika inputnya itu lebih kecil atau dia itu 0, nah maka dia akan stop. Selanjutnya untuk pause-nya, misalnya pengguna ingin pause untuk berhenti mendengarkan lagunya. Sini berarti untuk inputnya itu U-nya itu berarti lebih besar dari 2 atau sama dengan 2. Nah, lebih besar atau sama dengan 2. Terus kemudian untuk pengguna ingin mendengarkan kembali dari kondisi pause. Nah, dari kondisi pause ini, jika pengguna ingin mendengarkan kembali,
kita bisa memberikan condition yaitu O lebih kecil sama dengan 1. Nah, dia akan masuk lagi ke play, mode play ini. Dan jika pengguna ingin berhenti dari kondisi pause atau ingin stop, inputnya itu kita bisa beri condition, nah, lebih kecil atau sama dengan 0. Nah, jadi seperti ini chartnya, state-nya, dan bisa kita run di sini, run simulate. Nah, oke. Setelah di run kita bisa keluar, kemudian kita hubungkan blok-bloknya ini. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita kasih tadi untuk inputnya itu adalah O, kemudian untuk outputnya itu adalah Y. Nah, kita kasih di sini adalah MP3 player. Jadi seperti itu. Misal ini dalam keadaan stop, kita running. Nah, misal dia dalam keadaan stop, maka outputnya di sini adalah stop. Kemudian jika pengguna ingin play, play atau mendengarkan sebuah lagu, di sini bisa kita masukkan input 1. Kita run. Nah, dia maka hasilnya akan 1, yang mana 1 ini adalah tadi kondisinya itu adalah play atau mulai. Kemudian jika pengguna ingin pause, bisa kasih input 2. Oke, kita run. Nah, maka dia akan pause. Nah, bagaimana jika penggunanya ingin melanjutkan lagi atau nge-play lagi? Di sini bisa tekan 1. Dia akan melakukan play lagi tanpa di stop terlebih dahulu. Nah, kemudian jika kita beri pengguna ingin stop, maka kita bisa tekan 0. Nah, maka akan stop di sini. Kemudian jika dalam keadaan pause misalnya, misal kita nyalakan terlebih dahulu, kemudian misal di pause di sini. Kemudian bagaimana jika kita ingin menstopkannya? Maka kita akan menekan 0. Kemudian MP3 player akan stop di sini. Nah, jadi seperti itu untuk MP3 player. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan untuk traffic light atau lampu lalu lintas. Nah, untuk bloknya yang kita butuhkan itu kita membutuhkan state flow chart. Nah, setelah chart kita membutuhkan yang namanya MUX di sini. Kemudian untuk penampilnya kita gunakan scope. Nah, setelah itu kita atur chartnya di sini. Kita bisa tampilkan atau tambahkan state. Misal ini adalah red atau lampu merahnya. Kemudian untuk kondisinya itu kita ketikkan seperti ini. Ini akan saya perbesar. Nah, setelah itu kita bisa tambahkan lagi untuk state-nya di sini. Untuk lampu, misalnya lampu kuningnya, kemudian ini bisa kita pastekan. Nah, untuk conditionnya kita ubah di sini, red light-nya jadi 0, kemudian yellow-nya kita ubah jadi 1 sesuai warna dari state-nya. Kemudian kita bisa tambahkan di sini untuk chart atau state yang lampu hijau. Untuk conditionnya kita bisa pastekan. Kemudian kita ubah aja jadi green-nya itu menjadi 1. Nah, untuk transitionnya atau perubahannya, perpindahannya, di sini bisa kita tarik aja di sini. Nah, dia akan muncul panah seperti ini.
Kemudian kita bisa atur kondisinya di sini. Nah, kondisinya ini merupakan transisi atau pemicu dari perubahan nantinya. Misal warna merah nanti akan berubah ke warna kuning, itu dipicu oleh condition ini. Misalnya setelah 50 detik 50 second. Nah, misalnya setelah 50 detik nanti dia akan transisi ke lampu kuning. Nah, setelah itu untuk transisi selanjutnya di sini untuk conditionnya, misal kita setting itu waktunya 3 detik. Kita setting waktunya 3 detik. Kemudian untuk transisi selanjutnya misal kita setting untuk waktunya itu sama 50 second. Nah, seperti ini untuk settingannya. Bentar. Nah, setelah itu bisa kita hubungkan dari chart ini. Oh iya, untuk input dari MUX-nya ini kita tambahkan menjadi 3. Nah, kemudian kita hubungkan aja. Sini untuk pertama kita misalkan kuningnya, kemudian untuk lampu hijaunya setelah itu ini untuk yang merah. Nah, sebentar, ini ada kesalahan penamaan, kita ganti dulu. Nah, setelah seperti ini kemudian kita hubungkan dulu. Nah, setelah itu kita bisa run simulation. Kemudian kita bisa melihat output atau keluarannya di sebelah sini. Nah, ini lampu merah di sini dia akan menyala selama 50 detik. Nah, setelah 50 detik maka lampu berikutnya yaitu lampu kemudian lampu kuning akan menyala selama 3 detik. Kemudian lampu hijaunya akan menyala selama 50 detik juga di sini. Jadi 50 detik lampu merah, kemudian 3 detik lampu kuning, kemudian dia akan transisi ke lampu hijau selama 50 detik, dan kemudian akan kembali ke lampu merah. Seperti itu. Untuk yang traffic light jadi seperti itu, dan dia nantinya akan mengulang kembali siklusnya. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yang turning atau lampu sen. Oke, pertama kita memerlukan blok state flow yaitu chart. Kemudian kita membutuhkan MUX. Lalu untuk inputnya kita memakai konstan, dan untuk output penampil digunakan scope. Oke, setelah seperti ini kita akan edit dulu untuk yang chartnya. Di sini kita bisa menambahkan state. Untuk namanya kita kasih off. Kemudian untuk conditionnya di sini entry.
kita buat sama dengan 0 semua karena dalam kondisi off. Setelah itu kita membutuhkan state lagi di sini untuk lampu kiri dan kanannya. Kita beri nama right aja. Ini untuk lampu kanannya. Kemudian di sini kita memerlukan juga untuk lampu kirinya, yaitu left. Bentar. Ini adalah left. Untuk conditionnya, untuk conditionnya di sini nanti dulu kita akan hubungkan dulu untuk stepnya ini. Kita hubungkan. Di sini itu kita masukkan condition, yaitu right lever jadi seperti ini untuk conditionnya. Ini bisa kita copy dulu. Nah, untuk yang leftnya untuk yang right-nya itu ke off atau ke kondisi off, kita bisa menggunakan 0 semua untuk right dan left-nya. Kemudian untuk yang sebelah kiri sama aja, kita ganti ke lever kirinya yaitu 1, kemudian lever kanannya kita ubah jadi 0. Setelah itu untuk yang dalam kondisi off, transisi ke kondisi off bisa kita samakan aja, kita ubah semuanya menjadi 0. Nah, seperti ini. Jadi saat kita menyalakan lampu kanan, maka di sini right levernya itu 1. Kemudian jika kita ingin kembali ke off, maka kita nolkan dua-duanya. Kemudian jika ingin menyalakan yang sebelah kiri, kita 1 untuk beri nilai 1 untuk yang kiri. Kemudian jika untuk dalam kita ingin kondisi off, kita akan mengenolkan untuk yang bagian kiri dan juga kanannya. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini kita bisa menambahkan lagi untuk conditionnya. Kita bisa perbesar dulu. Kemudian kita tambahkan state lagi ke dalam ininya. Kita membutuhkan 2. Nah, kita beri nama di sini yaitu misal dia dalam keadaan on. Untuk conditionnya, kita berikan sama dengan 1. Nah, karena dia on, kita berikan nilai 1. Kemudian di sini
kita beri nama off, dimana kita berikan nilai 0. Seperti ini. Kemudian kita juga akan memasukkan state ke dalam lampu kanannya. Kita beri nama ini off. Kemudian untuk state conditionnya bisa kita ganti menjadi right karena lampu kanan. Kemudian untuk keadaannya kita berikan 0. Nah, untuk yang ini kita berikan on untuk namanya. Kemudian untuk conditionnya kita berikan 1. Di sini kita ubah menjadi right juga. Nah, seperti ini. Ini kita hapus aja. Nah, jadi seperti ini. Dan kemudian kita berikan transition untuk on dan off-nya. Nah, untuk condition-nya di sini kita masukkan after misalnya setengah detik. Misalnya kita berikan setengah detik untuk dia dalam kondisi off-nya. Dia dalam kondisi on selama 0,5 detik, lalu akan transisi ke off. Kemudian untuk berikutnya sama, kita berikan 0,5 detik juga di sini. Kita salin dulu. Nah, jika sudah, untuk yang kirinya itu juga sama. Kemudian ini juga sama untuk arah sebaliknya. Nah, jadi seperti ini. Nah, jika sudah, bisa kita run. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, bisa di run. Kemudian kita kembali ke awal. Nah, jadi seperti ini. Kita hubungkan dulu. Nah, jika sudah dihubungkan, kita bisa memberi input pada konstan ini. Kita ganti menjadi nah, bisa kita beri input dulu di sini. Misal untuk yang kanannya kita beri input 1. Ya, kita tunggu terlebih dahulu. Oke, bisa kita coba run. Oke, bisa kita lihat untuk outputnya di sini. Nah, di sini jika kita lihat untuk outputnya, dia lampunya ini akan menyala selama
0,5 detik untuk yang lampu kanan, kemudian dia akan off juga atau mati dalam 0,5 detik, kemudian dia akan menyala kembali selama 0,5 detik dan seterusnya seperti itu. Dan untuk yang kirinya, jika kita beri nilai 1, kemudian kita matikan yang kanan, nah di sini lampu kiri akan menyala sama seperti lampu kanan tadi, seperti itu. Kemudian untuk kondisi off, kita bisa masukkan 0, kita run. Nah di sini maka lampu sennya dia akan dalam keadaan off. Jadi seperti itu untuk yang turning atau lampu sen. Di sini selanjutnya saya akan mensimulasikan atau membuat chartnya untuk yang bagian action, yaitu ada entry, during, dan juga exit. Kita membutuhkan chart, kemudian kita membutuhkan juga scenes-nya, yaitu display dan juga floating, dan juga scope. Kemudian untuk source-nya kita membutuhkan digital constant. Nah, setelah itu kita bisa atur dulu untuk chartnya. Kita tambahkan state di sini. Kemudian bisa kita namakan di sini misal state. Kondisinya misal kita masukkan entry y sama dengan 3 misalnya. Kemudian kita buat state lagi, misal state B. Kemudian ini kita masukkan entry-nya, misalnya y sama dengan u plus 1. Kemudian during-nya, untuk during-nya misalnya y sama dengan u. Kemudian untuk yang exit-nya, misal y sama dengan minus u. Nah, misal seperti ini. Dan kemudian kita masukkan state lagi. Di sini misal kita kasih nama D. Dan kita membutuhkan state lagi di sini, yaitu C. Untuk conditionnya, di sini bisa kita ganti, yaitu menjadi entry y, misalkan y nya itu sama dengan 0. Kemudian jika exit-nya, misal exit y nya itu kita ganti sama dengan 10. Nah, misalkan seperti ini. Oh iya, kemudian kita membutuhkan satu lagi. Kita beri nama aja misalnya E. Nah, untuk transitionnya di sini bisa kita ganti menjadi misalnya U lebih kecil dari atau lebih kecil sama dengan 0. Misalnya kemudian kita misalkan lagi sebentar.
Nah, oke. Setelah itu misal yang C-nya ini kita beri condition untuk transisinya itu misal U lebih besar dari 0, maka dia akan masuk ke kondisi C. Terus kemudian ini ya misalnya kita beri misal after setelah 3 detik, setelah 3 second. Kemudian yang ini kita berikan misal after 1 second. Nah, misalnya seperti ini. Nah, jadi untuk yang entry itu dimana dia Y-nya itu sama dengan U plus 1, yaitu hasil dari misalnya nanti U-nya lebih kecil dari 0, maka dia akan masuk ke bagian B. Kemudian entry-nya atau saat masuknya yaitu U plus 1. Kemudian untuk during-nya yaitu saat Y sama dengan U. Dan kemudian untuk exit yaitu untuk keluarannya yaitu Y sama dengan negatif U. Oke, bisa kita run aja di sini. Kita langsung masuk ke contohnya. Oke, sebentar. Ininya ada yang salah. Nah, oke, kita bisa run aja di sini. Nah, jika sudah di run, kemudian kita bisa menghubungkan dulu. Nah, jika sudah, bisa kita run. Nah, untuk inputnya 1 itu tadi untuk inputnya 1 dia akan berarti dia akan masuk ke kondisi yang C, yang dimana untuk exitnya atau keluarannya itu yaitu 10, maka di display sini dia akan menampilkan 10. Nah, untuk scope-nya di sini, nah ini nah untuk scope-nya di sini tadi untuk yang entry ini ya sama dengan 0, yaitu tadi misal kita tadi beri input 1. Nah, di sini berarti U-nya ini akan lebih besar dari 0. Sebentar, mungkin ini. Nah, di sini nilai A-nya yaitu entry Y sama dengan 3, yaitu di sini Y-nya itu sama dengan 3. Nah, kemudian setelah itu, setelah beberapa saat, dia akan masuk ke dalam step C, yaitu entry-nya Y-nya itu sama dengan 0, yang dimana nanti si Y-nya ini akan bernilai 0 setelah beberapa detik. Kemudian setelah 1 detik, dimana keluarannya atau exit-nya yaitu Y-nya itu sama dengan 10. Di sini setelah 1 detik, maka si Y-nya ini akan menjadi 10. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk inputnya 0. Kita masukkan inputnya itu 0 di sini. Kemudian kita run. Atau misal kita masukkan inputnya itu di sini -3. Nah, oke, kita running. Nah,
maka keluarannya akan menjadi 3 sesuai dengan state-nya. Tadi kita beri input negatif 3, maka nilainya lebih kecil dari 0, maka dia akan masuk ke kondisi B, di mana keluarannya itu di sini keluarannya itu merupakan negatif U atau negatif dari minus 3, yaitu adalah 3. Nah, untuk skopnya di sini, untuk skopnya sesuai dengan state-nya, yaitu saat memasuki state A di sini, maka entry-nya yaitu Y sama dengan 3. Nah, di sini Y-nya sama dengan 3. Kemudian setelah berapa saat, karena nilai U-nya ini lebih kecil dari 0, maka dia akan masuk ke state B, di mana di state B ini entry-nya yaitu Y sama dengan U plus 1, yaitu U-nya tadi minus 3 ditambah 1, yaitu jadi minus 2 di sini. Nah, kemudian selama itu Y-nya itu masih minus 2 di sini. Nah, kemudian untuk yang during ini, Nah, untuk yang during di sini dia Y sama dengan U, yaitu minus 3. Nah, dimana di sini setelah beberapa saat dia masih minus 3. Kemudian setelah 3 detik, maka dia akan keluarannya itu akan menjadi Y sama dengan negatif U, dimana tadi minus 3 dikalikan dengan negatif, yaitu hasilnya adalah 3 di sini setelah 3 detik. Jadi seperti itu untuk yang action, yaitu entry, during, dan juga exit. Oke, untuk selanjutnya saya akan membuat simulasi dari function Simulink dan juga MATLAB function di dalam chartnya. Langsung aja, pertama kita memerlukan chart. Kemudian untuk Simulink-nya kita menggunakan source yaitu konstan. Kemudian untuk penampilnya kita menggunakan display. Nah, ini. Oke, pertama kita edit dulu chartnya. Nah, setelah itu kita tambahkan state di sini. Nah, seperti ini. Lalu kita edit di sini untuk namanya, semisal A, terus ini B, dan yang ini itu C. Nah, setelah itu kita akan menambahkan function Simulink-nya, yaitu klik di sebelah sini, Simulink function. Nah, yang ini. Kemudian kita beri nama di sini. Misal kita beri nama Simu. Kemudian kita atur Simulink function-nya di sini. Nah, di sini kita bisa mengatur fungsi yang ingin digunakan untuk digunakan pada chartnya. Oke, di sini untuk sumbernya atau source-nya kita menggunakan input dari X. Kemudian kita membutuhkan output, input, dan juga sum. Oke, kita taruh di sini. Kita hubungkan. Nah, setelah itu kita bisa kembali ke chartnya. Di sini kita tulis conditionnya dari state B. Misalkan X-nya itu sama dengan 3, kemudian Y sama dengan
function Simulink yang kita gunakan. Nah, di sini masukkan sesuai namanya. Di sini menggunakan Simu untuk namanya, maka saya memasukkan Simu. Kemudian kita tuliskan X seperti ini. Lalu kita hubungkan, kita transisi di sini. Di sini kita tuliskan misalnya after, setelah 3 detik misalnya, setelah 3 second. Lalu ini kita hubungkan juga, kita tuliskan di sini untuk U-nya itu sama dengan 3. Nah, jika sudah seperti ini bisa kita run di sini. Nah, jika muncul error seperti ini, kita bisa klik Simulink-nya. Kemudian kita atur untuk sinyal attributes-nya dari input. Lalu untuk outputnya juga kita atur sinyal atributnya untuk outputnya juga. Di sini kita samakan dengan inputnya. Oke. Ini juga kita atur samakan. Oke, setelah itu bisa kita run di sini. Kita run. Lalu kita masuk ke ini simbol wizardnya. Setelah seperti ini, kita klik OK. Lalu kita run kembali. Nah, jika sudah seperti ini, bisa kita tunggu. Ini kita coba kita run. Oke, setelah itu bisa kita run untuk di sini kita hubungkan dulu. Kemudian bisa kita run. Dia maka akan menghasilkan 4 di sini. Karena tadi kita masukkan input di sini X-nya adalah 3. Yang dimana X-nya itu 3, maka akan ditambah dengan 1 dan akan menghasilkan output yaitu 4 di sini. Nah, jadi seperti itu untuk yang Simulink function. Fungsinya kita panggil di sebelah sini, di Y sama dengan Simu X ini. Untuk yang MATLAB function kita klik di sebelah sini, lalu kita tampilkan di sini. Kemudian kita beri nama. Di sini misalkan namanya itu map. Kemudian kita atur untuk fungsinya di sini. Nah, di sini untuk fungsi MATLAB kita harus menuliskan untuk kodenya di sini seperti ini. Setelah itu enter, lalu out 2. Ini misal untuk outputnya misal kita tambahkan dengan 70. Lalu kita ketik N. Oke, kita jalankan. Oke. Jika sudah, kita edit di sini untuk yang step C-nya. Di sini misal X-nya itu entry, misal Y-nya kita masukkan di sini sama dengan
kita panggil fungsi MATLAB-nya. Tadi kan namanya itu map. Nah, kita panggil di sini map x seperti ini. Oke, setelah itu kita bisa run. Oke, setelah di run, kita masuk ke awalan tadi. Kemudian di sini untuk inputnya kita ganti 3 karena tadi punya 3, kita inputnya ganti 3. Kemudian kita run di sini. Maka dia akan menjadi 73 untuk outputnya sesuai dengan fungsi MATLAB ini, yaitu 70 ditambahkan input, yang dimana inputnya tadi adalah 3 ditambah dengan 70, jadi hasilnya adalah 73. Nah, jadi seperti itu untuk Simulink dan juga MATLAB function di dalam chart.